Pada video kali ini kita akan membahas materi bab 14 yaitu lab setup. Jadi di sini materi yang akan kita pelajari yaitu pengenalan topologi, install Debian server, install Ubuntu desktop, install Ubuntu server, cloning Debian, snapshot VM, setup topologi, konfigurasi RAM VM. 1. Pengenalan topologi. Di sini saya akan menerangkan topologi yang akan kita gunakan yaitu topologi introducing. Jadi ini merupakan laptop kita atau juga biasa disebut dengan host OS. Jadi nanti host OS ini akan menyambung ke Debian. Lalu Debian server di sini akan menyambungkan ke klien Ubuntu atau Ubuntu desktop. Lalu nanti Ubuntu desktop juga akan terhubung ke internal network, yang dimana internal network di sini terhubung dengan dua server yaitu server Debian dan juga server Ubuntu. Jadi pada topologi ini kita memiliki 3 kriteria. Yang pertama ada Ubuntu desktop, yang kedua ada Debian server, dan yang ketiga ada Ubuntu server. 2. Install Debian server. Di materi kali ini kita akan menginstal Debian berbasis CLI. Yang pertama kalian bisa klik new di sini. Di sini saya akan menamainya router strip Debian server. Lalu pastikan di sini type-nya Linux dan versinya Debian 64 bit. Lalu next. Lalu finish. Lalu jika seperti ini artinya kalian disuruh memasukkan file Debian. Kalian bisa mendownloadnya terlebih dahulu. Karena di sini sebelumnya saya sudah pernah menggunakan Debian, jadi saya akan gunakan di sini saja. Lalu klik yang ini. Karena kita akan menggunakan CLI, maka kita pilih yang install. Di sini saya pilih yang English. Karena belum ada opsi Indonesia, kita klik yang other. Pilih yang Asia. Lalu kalian bisa cari yang Indonesia. Di sini kalian bisa pilih yang ini saja. Lalu di sini saya akan memilih yang American English. Untuk hostname-nya saya akan menamainya RTR Debian. Klik continue. Untuk domainnya Debian saja, lalu klik continue. Lalu kalian bisa isi password. Username-nya saya akan router Debian. Ini sama password lagi, disarankan passwordnya berbeda dari yang sebelumnya. Lalu confirm. Di sini kalian bisa pilih sesuai daerah kalian. Pilih yang pertama. Lalu pilih yang ini. All files in one partition. Ini pilih yang finish partitioning. Kita pilih yes. Di sini kita pilih yes. Di sini pilih yang no saja. Di sini kalian hanya perlu menceklis yang standar sistem. Jadi yang ini tidak usah. Kalian bisa menghapus tanda ini dengan spasi. Enter. Kita pilih yes. Lalu pilih yang bawah ini. Di sini kita diharuskan untuk reboot, jadi kita continue. Maka di sini sudah selesai. 3. Install Ubuntu desktop. Ini kita akan menginstal Ubuntu desktop. Untuk filenya kalian bisa cari saja di internet. Di sini langsung saja kita buat. Saya akan menamainya Ubuntu Desktop Client. Ini kalian seperti biasa bisa atur storage.
lalu klik finish, lalu start. Di sini saya akan memasukkan file yang baru saja saya download, lalu klik yang ini. Di sini kita pilih yang install Ubuntu. Untuk keyboard saya akan menggunakan yang ini saja. Nah, di sini kita ada dua opsi. Yang pertama, normal installation. Jika normal installation itu kalian akan menginstal keseluruhan yang ada di sini. Sedangkan yang minimal installation, dia akan menginstal yang ini saja. Jadi di sini saya akan memilih yang normal installation. Di sini ada dua opsi lagi. Jadi yang Erastis dia akan menghapus seluruh harddisk yang ada di Ubuntu, lalu dia akan menginstal ulang Ubuntu. Jadi saya pilih yang ini saja. Kita klik continue di sini. Pilih yang Jakarta sesuai tempat tinggal kalian. Ini bisa diisi dengan nama kalian. Di sini saya akan menamainya Vina RM. Masukkan password, lalu klik continue. Di sini loadingnya cukup lama. Setelah itu restart now. Setelah itu bisa kalian enter dan hasilnya seperti ini. Install Ubuntu Server. Pada materi sebelumnya kita sudah menginstal Debian Server sebagai router dan Ubuntu Desktop sebagai klien. Untuk Debian Server di sini kita tidak perlu menginstal ulang. Kita bisa mengkloninya pada video selanjutnya. Dan untuk Ubuntu Server karena saya sebelumnya sudah membuat, jadi saya tidak perlu membuatnya lagi. Jika kalian ingin tahu caranya, kalian bisa lihat video saya yang sebelumnya. Di sana saya sudah pernah memberikan tutorial untuk menginstal Ubuntu Server. 5. Cloning Debian. Kalian bisa klik kanan pada Debian Server ini, lalu pilih yang clone. Di sini saya akan mengganti namanya menjadi Debian Server. Next, finish. Di sini prosesnya akan lebih cepat dibandingkan install ulang, dan di sini kita telah berhasil ya mengcloning Debian servernya. 6. Snapshot VM. Pada materi kali ini kita akan mencoba snapshot seperti yang saya katakan sebelumnya. Snapshot bisa digunakan untuk menandakan status pada VM kita. Sekarang misalkan saya belum melakukan apapun pada VM ini. Terus jika saya membuat contoh snapshot 1, lalu saya mengkonfigurasi VM ini dan terjadi error, maka saya hanya perlu kembali ke snapshot satunya, sehingga VM-nya akan kembali seperti sebelum kita mengkonfigurasi. Langsung saja kita coba. Di sini kalian bisa klik garis 3, lalu pilih yang snapshot. Klik yang tag. Di sini saya akan menamainya default saja. Oke. Lakukan hal yang sama pada VM lainnya. Jadi ketika kita nanti mengkonfigurasi dan ada error, kita bisa kembali ke snapshot defaultnya. 7. Setup topologi. Pada materi kali ini kita akan meng-setup topologi pada VM. Jadi di sini terdapat laptop atau host OS. Jadi host OS ini nanti akan menyambung ke Debian, lalu Debian server ini akan menyambung ke klien Ubuntu atau Ubuntu Desktop, dan juga akan terhubung ke internal network, yang dimana internal network ini terhubung dengan dua server, yaitu server Debian dan juga server Ubuntu. Nanti jadinya akan seperti ini. Host OS terhubung ke router dengan adapter 1, router terhubung ke internal network dengan adapter 2, dan router Debian terhubung ke desktop dengan adapter 3. Jadi adapter ini adalah fitur untuk menghubungkan antar VM. Kita langsung coba saja. Kita mulai dari yang router Debian. Klik setting, lalu network,
Untuk adapter 1 saya akan terhubung ke host OS, jadi kita akan menggunakan yang host only adapter. Karena pada adapter 2 kita akan terhubung ke Debian server dan Ubuntu server, maka di sini kita aktifkan. Lalu kita hubungkan ke internal network. Lalu untuk namanya di sini saya akan ganti menjadi client network. Oke, sekarang kita telah mengkonfigurasi pada Debian routernya dan menghubungkan pada setiap VM. Selanjutnya kita ke Ubuntu desktop. Adapter satunya kita hubungkan dengan internal network. Lalu di sini client network namanya. Lalu kita lanjutkan ke Ubuntu server. Internal network. Dan ini kita ganti menjadi server network. Oke, lanjut yang terakhir Debian server. Internal network. Di sini namanya juga server. Oke. 8. Konfigurasi RAM VM. Pada materi kali ini kita akan mencoba mengkonfigurasi RAM pada VM, karena nantinya semua VM ini akan dijalankan berbarengan untuk mengantisipasi laptop kita hang. Untuk itu kita akan men-setting setiap RAM-nya pada VM. Jadi kita akan menggunakan minimal pada masing-masing VM-nya. Kalian bisa klik setting, lalu sistem. Karena di sini RAM-nya 3, jadi bisa kita kurangi menjadi 512 dan prosesornya cukup 1 saja. Lalu lakukan hal yang sama pada semua VM.